Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Umi Arhamatul. Saya adalah CKP angkatan 11. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif di TK Tunas Bangsa PGRI. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah TK, yang kami hormati rekan-rekan guru sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024 kita dapat berkumpul di TK Tunas Bangsa PGRI dalam acara diseminasi budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Hadirin sekalian, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat inti atau paparan dari CKP, dan acara yang kelima. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa PGRI. Kepada beliau Ibu Turia SPDA, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati dan yang saya sayangi semua guru TK, tunas bangsa, dan semuanya saja yang hadir di sini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di TK Tunas Bangsa PGRI Ketambar Kulon pada hari ini Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Rekan-rekan guru yang saya hormati, untuk diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan paparannya oleh Ibu Umi Arhamatun SPD selaku CGP angkatan ke-11. Semoga kita bisa mengikutinya sampai selesai dengan lancar, dan harapan kita destinasi adalah nantinya kita akan mendapatkan informasi, dan juga informasi tersebut nanti bisa ditindaklanjuti dan bisa dilaksanakan bersama-sama di lembaga kita, agar lembaga kita itu ada perubahan dengan adanya, baik itu perubahan budaya positif maupun yang lainnya. Karena diseminasi itu lain dengan sosialisasi. Karena sosialisasi itu hanya sekedar memperkenalkan, tetapi kalau diseminasi adalah mengajak bersama-sama kita agar setelah kita mengikuti kegiatan ini kita ada perubahan nanti ke depannya. Dalam konteks akademis atau ilmiah, ketika kita mengikuti diseminasi itu ada publikasi, ada publikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah atau presentasi di forum ilmiah ini. Tetapi karena ini adalah sebagai CGP, jadi diseminasi kita mungkin perubahan di dalam hal pembelajaran yang secara langsung kita laksanakan di lembaga kita masing-masing. Apalagi kita mengangkat tentang budaya positif. Semoga budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Umi Arhamatun nanti bermanfaat bagi kita semua. Budaya positif yang ada di sekolah nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Mungkin dalam contohnya secara gampang saja, itu seperti budaya antri, ketika anak-anak antri cuci tangan, ketika anak antri mengambil mainan, itu termasuk budaya positif. Itu semoga budaya positif di sekolah kita akan semakin baik ke depannya. Teman-teman yang saya hormati, sekitar itu dari saya. Yang jelas, untuk aksi nyata diseminasi budaya positif di TK Tunas Bangsa PGRI semoga bisa dilaksanakan dengan nanti ada perubahan-perubahan yang akan disampaikan oleh Bu Umi Arhamatun, bagaimana perubahan yang signifikan untuk kita semuanya, baik untuk peserta didik dan juga untuk kita sebagai pendidiknya. Dari saya cukup sekian, semoga kita bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih, mohon maaf yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu inti atau paparan yang akan disampaikan oleh calon guru tunggal. Kepada beliau Ibu Umi Arhamatun SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK, yang kami hormati
rekan guru TK yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih karena telah membantu mau hadir dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul di TK Tunas Bangsa tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Semoga kita semua termasuk golongannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya selaku peserta CKP Angkatan 11 akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya, tadi ibu-ibu kan setelah mengajar anak-anak dari pagi sampai siang, ibu lelah, kesel ya, ibu semua lelah. Untuk itu mari kita refreshkan kembali agar kita kembali segar. Maka saya akan melakukan speaking, yaitu senyum selama 30 detik. Saya minta untuk berhadapan-hadapan. Berhadapan, senyum selama 30 detik. Ya, dimulai memandangnya jangan takutnya ya, memandangnya kortanya saja. Ya, bisa dimulai kan? 1, 2, 3. Ya, bagaimana? Mungkin tadi tertawanya masih aku ya, tertawa yang ditahan tapi akhirnya tertawanya sudah tertawa semuanya. Ya, sebagian bahagia sesuai dengan tema sekarang yaitu budaya positif. Jadi ibu-ibu semua untuk melaksanakan budaya positif itu juga dengan bahagia dari dalam diri sendiri. Namun kita lanjut. Namun untuk sebelum kita mulai, kita akan membuat kesepakatan bersama. Yang pertama, saling menghargai. Setujukah ibu-ibu? Ya, jadi nanti kalau ada siapapun yang sedang berpendapat, sedang memaparkan di depan, kita saling menghargai, mau mendengarkan. Yang kedua yaitu berpakaian yang rapi dan sopan. Saya lihat semuanya sudah cantik-cantik semua. Yang ketiga, izin saat hendak keluar kelas. Setuju? Yang keempat, boleh makan dan boleh minum dengan tenang. Jadi di sini sambil mendengarkan, sambil santai, sambil makan dan minum. Silakan. Untuk selanjutnya ada tambahan, silakan apa? Pulang tepat waktu. Pulang tepat waktu. Apa yang di silent mungkin? Oh ya, apa yang di silent? Makan tuh. Ya. Ya, tadi kita sudah membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan ini sudah kita buat bersama, tentunya harus kita laksanakan kita kali bersama. Ya, kita lanjut. Seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, 1, disiplin positif. 2, motivasi perilaku manusia. 3, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. 4, kebutuhan dasar manusia. 5,
5. Posisi kontrol restitusi. 6. Segitiga restitusi. Dari keenam ini akan kita bahas bersama. Disiplin positif. Nah, Anda mendengar disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Silakan yang mau berpendapat. Bapak tuh Tepat waktu ya. mentaati peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Mentaati peraturan yang sudah disepakati bersama. Ada lagi? Ya, sungguh luar biasa dari jawaban dari Ibu Esti Soliha dan Ibu Tulia. Ya, semua benar. Disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesepakatan diri bersama nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih kedisiplinan diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi kita mengharapkan anak-anak didik kita itu melakukan disiplin positif itu bukan karena ujian atau hukuman, tapi karena dari kesadaran diri sendiri. Nah, sebenarnya apa ya tujuan dari disiplin positif itu? Kita menanamkan kepada anak-anak disiplin positif. Tujuannya apa? Siapa yang mau berpendapat? Meningkatkan dari yang tadinya biasa saja, akhirnya anak itu ternyata bisa berubah. Ya, luar biasa. Ya, betul sekali. Ya, tujuannya yaitu yang tadinya anaknya itu biasa-biasa saja, tapi akhirnya anak itu bisa mau berubah untuk menjadi yang lebih baik. Di sini tujuannya adalah lebih baik, berarti itu termasuk kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu apa sendiri? Kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang ingin dicapai oleh setiap individu, yang salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak, namun bisa dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Itu sudah tercakup di situ semua. Nilai kebajikan seperti apa? Kayak bertanggung jawab, ya. Mungkin ada yang berpendapat tadi bertanggung jawab. Terus ada lagi Profil yang dimaksud setiap individu yang salah satunya ini profil pelajar Pancasila mungkin dimensi, masukkan dimensi mungkin ya, seperti gotong royong, terus kreatif, berkebinekaan global, itu mungkin termasuk ini ya. ya, betul sekali, luar biasa sekali, betul itu. Ya, itu termasuk. Nah, ini di sini ada profil pelajaran Pancasila. Untuk merefleksikan kita kembali, kita nyanyi bersama ya. Boleh. Nyanyi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih sekali. Ya, semua itu tercakup tadi yang sudah disebutkan Ibu Turi, ada gotong royong, ada mandiri, ada tanggung jawab, ada jujur, semua itu dan masih banyak lagi, semua itu tercakup pada profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, secara motivasi yang terbenak dalam pikiran anak-anak ibu semua itu
Apa itu motivasi? Dukungan, Apa? dukungan, support. Ya, bagus sekali. Dukungan atau support. Ada yang berpendapat tadi? Dorongan, Apa? dorongan. Dorongan, ya. Sama. Ya, terima kasih. Ya, motivasi itu adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, baik dari dalam diri atau internal maupun dari orang lain atau eksternal. Nah, motivasi itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal itu dari dalam diri sendiri, eksternal itu dari luar atau dari orang lain. Motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang nomor 1 dan 2, ini termasuk motivasi yang bagaimana? Motivasi dari luar. Oh iya, tepat sekali. Motivasi eksternal dari luar, karena mereka melakukan hal baik itu ingin mendapatkan pujian dan penghargaan. Terus juga karena takut menghindari suatu hukuman. Iya, betul sekali. Nah, untuk nomor 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal. Dan untuk yang ketiga ini adalah motivasi internal, yang kita semua sebagai guru kita mengharapkan anak-anak didik kita untuk melakukan disiplin positif untuk alasan yang nomor 3, motivasi dari dalam diri sendiri atau internal. Apakah sama antara keyakinan dan peraturan? Ini beda-beda tipis sedikit ya. Keyakinan dan peraturan sama apa beda? Beda, Bu. Beda ya. Bedanya apa ya? Keyakinan itu berdasarkan hati nurani. Ya. Kalau perasaan mungkin bisa dibuat oleh orang lain, harus kita aturin. Tapi kalau keyakinan itu kita yang membuat sendiri, muncul dari diri sendiri. Keyakinan prinsip dari diri sendiri. Itu bisa umum gitu ya. Peraturan itu bisa dilaksanakan oleh umum gitu ya. Kalau keyakinan itu prinsip dari diri sendiri. Luar biasa sekali pendapat dari Ibu Rupan dan Ibu SD Selina. Ya, betul sekali. Antara keyakinan dan peraturan itu memang berbeda. Bedanya sedikit sekali ya, hampir sama tapi berbeda. Kalau keyakinan kelas, ya kita mengharapkan sebelum kita mempunyai kegiatan, kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu yang tadi sudah disebutkan oleh guru pada di SD, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, tidak hanya satu pihak. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu juga ada syaratnya. Yang pertama yaitu melibatkan semua warga sekolah, diundang semuanya. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Nah, kalau membuat keyakinan kelas itu bahasanya yang sederhana, jangan yang panjang-panjang, nanti jadi sulit diingat-ingat ya. Yang ketiga yaitu kalimatnya positif. Kalimatnya positif. Misalkan kalau kalimatnya jangan membuang sampah sembarangan, itu positif apa negatif? Negatif.
negatif. Nah, kalau kita membuat keyakinan kelas, ganti kata-katanya menjadi membantu sampah di tempat yang buanglah sampah di tempatnya. Iya, buanglah sampah buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Itu lebih ke arah situ ya, kalimatnya positif. Yang keempat, dapat diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Dan keyakinan itu sesuai dengan yang kita lingkungan itu sendiri. Kita membuat kesepakatan kelasnya itu dapat digunakan di kelas kita, di sekolah kita. Yang kelima, perlu dilakukan koreksi dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Nah, untuk sekarang tahun ini sudah membuat kesepakatan kelas, tahun depan kita membuat lagi. Tahun kemarin seperti ini kesepakatannya, kita review kembali. kesepakatan atau keyakinan sama ya. Oh iya, kesepakatan keyakinan ya sama. Untuk langkah-langkah utama untuk menetapkan keyakinan kelas. Nah, di sini ada langkah-langkahnya dari syarat-syaratnya. Sekarang langkah-langkahnya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu kita atur pada sekolah. Kita tanya, semua kita tampung, pendapatnya kita tampung, ditulis semua. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat positif. Tentunya pendapat kan berbagai pendapat, ada yang kalimatnya positif, ada yang belum. Nah, kalau belum diubah menjadi kalimat positif. Untuk yang ketiga, menyerikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Ya, tadi kita sudah tahu nilai-nilai universal. Sekarang kita istirahat sejenak, sedikit sejenak dengan main tebak. Kita main tebak. Di sini ada peraturan dan sebelahnya ada nilai-nilai kebajikan. Misalkan ini di sini ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk ke dalam kebajikan universal yang mana? Apakah tanggung jawab atau mungkin jujur atau disiplin atau apa ini? Disiplin ya, tepat sekali. Untuk yang kedua, dilarang melakukan kekerasan. Ini termasuk kebajikan apa? Saling menyayangi, ya bisa. Yang lain? Kerukunan, ya. Ada yang beberapa kali lagi? Ya, sudah betul sekali kerukunan. Saling menyayangi. Ya. Untuk yang selanjutnya, dilarang merokok. Ini termasuk ke dalam kebajikan yang mana? Kesehatan, jaga kesehatan. Kesehatan ya, jaga kesehatan. Tepat sekali. Yang berikutnya, gunakan masker. Juga kesehatan. Kesehatan ya. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Apa ya? Kebutuhan dasar manusia itu apa? Yang kita butuhkan itu apa? Anda ingin apa? Makan, minum, disayangi, istirahat, harta benda. Ya, ya tepat sekali. Itu semua adalah kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Ini ada pernyataan, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Nah, kalau ada anak kita itu melakukan kesalahan itu karena mereka tentu ada alasannya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, tadi yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, dan penguasaan. Nah, di sini ada studi kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, di sini bagaimana kalau murid kita seperti Doni suka minta bekal temannya, bekal temannya? Bagaimana? Mungkin karena Doni di tadi itu kebutuhan hidupnya masih kurang, ya mungkin mohon maaf ekonominya mungkin tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya, sehingga ketika akan berangkat sekolah itu tidak ada bekal untuk dibawa ke sekolah. Akhirnya Doni minta teman dengan paksa karena kebutuhan hidupnya tadi. Menurut saya, kalau saya jadi Bu Ambar, mungkin saya akan mengundang Doni untuk menghadap Bu Ambar, menghadap saya, terus kita bincang-bincang kenapa, apa masalahnya di rumah, kenapa tidak dibawain bekal oleh ibunya. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan tindakan selanjutnya, apakah itu karena memang alasan ekonomi atau alasan karena anaknya malas tidak bawa, atau alasan apapun yang lain. Jadi kita tanya dulu sama Doni kenapa Doni itu tidak bawa beras. Tapi ketika Doni memang dengan alasan kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi karena ekonominya mungkin pas-pasan, maka Bu Ambar seharusnya ini ya memberi ya seperti memberikan jajan atau memberikan bekal untuk Doni tersebut. Disuruh saling berbagi. Iya, Macam pun dari sininya. itu dari kita berbagi boleh seperti itu, atau Bu Ambar sendiri yang akan berbagi dengan Doni tersebut. Ya, sangat tepat sekali. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Ibu Duri dan ibunya sangat tepat sekali jawabannya. Tentunya Doni itu mempunyai alasan tertentu. Sikapnya tadi yang pertama adalah menanyakan, tepat sekali ya, menanyakan dulu penyebabnya Doni itu meminta paksa makanan temannya itu kenapa. Mungkin jawabannya Doni bisa, yang pertama bisa karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Dan maka kebutuhannya itu termasuk Doni itu adalah dengan untuk bertahan hidup, ya karena lapar, berarti itu bertahan hidup. Namun jika Doni menjawab dengan karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, itu berarti Doni adalah membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Namun juga bila Doni ditanya karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, nah maka sebenarnya ini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Jika Doni alasannya kalau ditanya untuk menjawabnya bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, nah ini adalah kebutuhan Doni adalah ingin kebebasan. Nah, namun kalau Doni ditanya jawabannya karena iseng saja, berarti ini Doni membutuhkan kebutuhan apa? Kesenangan. Ya.
apabila kita dapat mempunyai kondisi tertentu, kita tanya apa penyebabnya. Latar belakangnya apa? Kenapa kok dia melakukan hal seperti itu? Kita akan speaking dulu dengan mengepalkan tangan. Anda berpasangan dengan temannya. Yang satu kepalkan tangannya, yang satu membuka kepalan tangan teman Anda. Yang satu mengepalkan tangannya, yang satu lagi meminta untuk membukakan kepalan tangan tersebut. Yang satu mengepal, yang satu memasang kepalan tangan. Itu berhubungan dengan yang selanjutnya. Ya, tadi itu berarti kontrolnya ada pada siapa? Yang menggenggam atau yang membuka genggaman? Yang menggenggam. Tapi saya maksa juga silang mau Bu. Nah, itu berhubungan dengan budaya positif yang selanjutnya, yaitu posisi kontrol restitusi. Itu yang dimaksud kontrol restitusi. Jadi teman beli sebagai pembuku ya. Ya, posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai pembuk. 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, selama ini kita sudah termasuk dalam guru yang bagaimana? Nanti kita bisa menilai diri kita sendiri. Kalau penghukum itu yang seperti apa? Tapi kadang juga kita sebagai pemukul, kadang karena anak-anak kan bukan pemukul ya, kita hanya memfasilitasi, memperingatkan anak agar anak seperti itu tentang aturan. Sebenarnya itu bukan pemukul, tapi setelah tidak langsung juga pemukul ya. Setelah ini kita sadar ya, setelah ini kita perbaiki tindakan kita. Ya, untuk guru sebagai pemukul itu biasanya mengeluarkan kata-kata yang menghargai dan sebagainya ya. Misalkan kata-katanya biasanya ini patuhi aturan saya, awas kalau tidak mau. Atau mungkin juga kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesainya. Tanpa sadar kita memang menjadi sebagai pemukul karena suara kata-kata untuk itu kita bersama. Nah, dampak dari itu kalau guru sebagai pemukul, dampaknya anaknya itu jadi pendendam benci pada gurunya. Jawab apa yang bisa Saya tidak mau terus sekolahnya. Yang kedua yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya ini kata-katanya lembut, namun menyalahkan. Nah, biasanya kata-katanya ini seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau mungkin berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat kejujuran? Kata-katanya harus lembut tapi menyalahkan anak tersebut. Nah, dampaknya kepada anak bagaimana? Anak tersebut akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri sendiri.
jadi merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Berarti itu termasuk bullying kalau seperti itu. Secara tidak sadar membuli anak itu, ya kan? Iya. Ayo, verbal itu namanya. Dan berarti ya agri kalian Ya, untuk yang selanjutnya yaitu guru sebagai teman. Biasanya ini kata-kata gurunya ini seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau mungkin berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Ya, kalau kita sebagai teman ini akan dampaknya pada anak-anak itu akan menjadi tergantung, iya ketergantungan sekali. Jadi pada diri ya. Untuk yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Nah, di sini biasanya kata-kata yang dibuatkan peraturannya apa, ayo coba, atau apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa dari perbuatan ini. Janji lah guru ya. Iya, janji dengan guru ya. nangis. Nah, ini dampaknya bagaimana pada anak? Anaknya itu tidak sepenuhnya Orang mandiri lah ya. Iya, betul sekali. Nah, untuk yang kelima ini adalah sebagai manajer. Nah, ini sebagai manajer, biasanya kata-katanya apa yang ditimbulkan ya, ciri-cirinya, yaitu apa yang kita yakini. Nah, berarti ini mengingatkan kembali kepada keyakinan keras yang sudah dibuat bersama ya. Atau mungkin apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini guru mencoba untuk jika ada anak berbuat salah, guru mencoba menemukan solusinya dengan bertanya kepada anak tersebut. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi nanti anak itu akan menemukan solusinya sendiri. Misalkan anak itu berbuat salah, misalkan kancing baju temannya, karena ditarik kancing baju temannya itu lepas. Nah, nanti kita bisa menanyakannya. Nah, untuk itu kamu harus bagaimana? Nah, nanti anak itu akan mempunyai jawaban sendiri. Iya, bahkan jadi anak itu akan menemukan solusinya sendiri dan mau memperbaikinya. Dampaknya ini anak jadi memiliki sikap disiplin positif secara mandiri yang tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Nah, kita sebagai guru kita diharapkan untuk manajer. Iya, tepat sekali sebagai manajer yang tepat. Iya, untuk sebagai manajer. Para anak akan memiliki positif secara mandiri. Iya, Positif secara mandiri. tepat sekali, luar biasa ya. Karena anak akan menjadi mempunyai disiplin positif dari dalam diri sendiri, tidak terpaksa ya. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Mungkin ini asing ya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menyelesaikan masalahnya. Di sini tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita stabilkan jika anak-anak kita adalah yang berbuat salah, kita yang melanggar, kita
maka yang pertama adalah menstabilkan identitasnya, yaitu dengan menggunakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini ciri-ciri menstabilkan identitas. Jadi, bila kita menghadapi suatu masalah kepada anak kita, yang pertama langkah kita adalah menstabilkan permasalahan tersebut agar anak-anak itu tidak merasa bersalah. Walaupun ini di sini katakan berbuat salah itu tidak apa-apa, bukan berarti kita menggunakan kalau salah itu boleh, tapi kita menstabilkannya saja. Okay. Nah, setelah distabilkan, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak. Nah, setelah langkah pertama, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan. Nah, kalimat yang digunakan yaitu bisa yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau mungkin kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Seperti tadi kasusnya Doni, itu kita dapat melakukan yang pertama tadi yang disampaikan Ibu Guri. Jadi itu stabilkan dulu, ditanyakan penyebabnya. Nah, itu kita sudah melakukan segitiga restitusi. Yang selanjutnya, kata yang selanjutnya digunakan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau mungkin kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah tadi sudah, sekarang kita tanyakan keyakinan. Tadi Anda sudah mau mengakuinya. Nah, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada anak untuk menunjukkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini kita dapat lakukan menggunakan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, ini kalimat yang digunakan untuk menanyakan keyakinan. Kita sebagai guru diharapkan jika memiliki permasalahan kita menggunakan segitiga restitusi. Demikian pemaparan dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingin melakukan refleksi buat masukan saya sendiri untuk memperbaiki dari kemudian. Saya ingin bertanya, bagaimana perasaan ibu-ibu setelah mengikuti pemaparan hari ini? Silakan, siapa yang mau mewakili? Angkat tangan. Oh ya, silakan. Alhamdulillah, perasaan saya senang, terus mendapat tambahan ilmu, jadi ada perubahan dalam keseharian di sekolah. Insya Allah ke depan diterapkan dengan baik. Amin. Kiranya dari saya cukup sekian saja. Mungkin dari teman yang lain masih ada yang mau jawab. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti.
sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Ini ada lagi. Oh ya, silakan Ibu Gus kemudian. Terima kasih. Saya sangat merasa sangat senang dan menambah banyak ilmu. Terus tadi ada kata-kata baru seperti keyakinan, kan begitu dengan apa tadi aturan, terus kata desentralisasi, ya, jadi tahu pada kata-kata baru seperti itu. Jadi menambah pengetahuan dan pengalaman itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti dan Ibu Dusiani. Ya, untuk selanjutnya saya ingin bertanya, apa yang Anda dapatkan dalam kegiatan ini? Silakan mungkin yang lain, salah satu atau salah dua. Yang penting jangan salah semua ya. Silakan, gantian mungkin dari yang lain. Yang didapatkan apa kegiatan ini? Oh ya, Bu Novi, silakan. Yang saya dapatkan yang jelas ilmu dan pengetahuan ya seperti tadi bahwa guru harusnya kan sebagai manajer, tapi pada kenyataannya secara tidak langsung guru itu ya juga bisa membuli secara verbal dan juga memberi hukuman, walaupun niatnya itu bukan sebagai hukuman ya, tapi hanya agar anak itu mau menaati peraturan atau keyakinan yang telah kita buat. Iya, itu apa itu? Oke, yang lain. Ada yang lain? Sudah cukup? Ya, terima kasih kepada Bu Novi. Ya, memang itu arahnya ke situ. Kemarin tanpa kita sadari, saya sendiri, saya masih melakukan guru sebagai teman atau sebagai pembuku tanpa kita sadari. Untuk itu setelah kita mengikuti kegiatan hari ini, semoga kita dapat menerapkannya di lingkungan kita, terutama di lembaga di sekolah kita. Demikian pemaparan dari saya. Tentunya banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku membawa acara, banyak kesalahan yang telah berkenan di hati para hadirin sekalian, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Ya, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Nah, kalau anak-anak bermain, setelah bermain harus bagaimana? Oh, beres-beres, berarti dirapikan. Kalau setelah bermain, setelah kegiatan, semua alat dan alat permainannya dirapikan kemana? Iya, pinter, ke tempatnya, pinter sekali. Terus apalagi ya peraturannya ya, keyakinan kelas kita? Oh, iya, pinter sekali. Sebelum makan dan sesudah makan harus cuci tangan, pinter. Apalagi? Oh, memakai sabun, pinter sekali. Apalagi? Apa? Oh, sebelum ke sekolah harus mandi dulu, pinter sekali. Biar memakai baju ya. Oh
menjaga kebersihan. Pintar sekali. Ada lagi? Ya. Nah, kalau yang ada temannya, iya pintar tadi berarti merapikan kelas. Pintar sekali menjaga kebersihan. Iya, pintar sekali ya. Oh iya, kalau yang kotor harus dibersihkan. Pintar sekali. Kalau ada temanmu atau bu guru yang sedang berbicara, gimana harus bagaimana sikapnya? Baiknya bagaimana ya? Mendengar. Berarti apa? Saling menghargai. Kalau temannya sedang berpendapat, gantian yang berbicara nanti nunggu dulu. Terus kalau cuci tangan harus bagaimana ya? Antri. Pintar, harus sabar mengantri. Pintar sekali. Kalau berangkat sekolah harus bagaimana, Mas? Iya, meletakkan tas pada tempatnya. Ya, iya, pintar. Tapi kalau oh iya, pintar sekali. Nah, itu adalah kesepakatan kita, keyakinan kelas yang kita buat bersama. Untuk itu, halo Mas Yus, untuk itu kita harus melaksanakan apa yang tadi sudah kita sepakati bersama ya. Tadi anak-anak sudah apa tadi? Sudah mengutarakan berbicara dua keyakinan kelas bersama. Untuk itu harus kita pintar. Terima kasih. Selanjutnya mari kita lanjutkan untuk belajar hari ini. Demikian video aksi nyata diseminasi budaya positif di TK Tunas Bangsa PGRI. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak.